Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Namaku Nadine. 7 tahun aku bersamanya. Kupikir aku sedang berjalan menuju pernikahan. Ternyata aku sedang digiring menuju pengkhianatan paling dingin yang pernah kurasakan. Gio datang dari luar kota, membawa cincin, senyum penuh keyakinan, dan harapan yang ia anggap suci. Ia berdiri di ruang tamu rumahku, melamar dengan penuh percaya diri. Keluargaku terharu. Aku hanya diam, bukan karena terkejut, tapi karena aku sudah tahu, dia tidur dengan perempuan lain. Bahkan saat cincin itu, dia genggam. Aku tidak membatalkan lamaran, tidak mengamuk. Aku biarkan semuanya terjadi. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa menipu tanpa rasa bersalah. Beberapa hari kemudian aku memintanya bertemu. Kami duduk di tempat biasa. Aku menatap matanya dan berkata, "Aku tahu kamu sudah tidur dengan dia." Dia tidak menyangkal. Dia tidak bicara. Diamnya sudah cukup membunuh. 7 tahun selesai di situ. Bukan karena aku menyerah, tapi karena dia sudah memilih untuk pergi lebih dulu, secara diam-diam. Beberapa hari setelah lamaran, Gio datang lagi. Ia duduk di depanku, gugup, tapi berusaha terlihat tenang. Aku tahu itu wajah orang yang akan mengaku dosa, tapi berharap tetap dimaafkan. Dia mulai bicara, pelan. Kalimatnya singkat, tapi mematikan. Aku udah jalan sama dia hampir setahun. Kita masih tidur bareng. Bahkan sebelum aku kesini buat lamar kamu, aku tak bicara. Tubuhku dingin, tapi jantungku berdetak. Liar. Seolah tubuhku ingin menyerang, tapi pikiranku menyuruh duduk. Aku menatapnya. Dia menunduk, seperti anak kecil ketahuan mencuri. Tapi ini lebih kejam dari itu. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan tetap memilih melakukannya. Aku hanya tanya satu hal, pelan, tajam. "Kamu sadar ini salah?" Dia jawab, cepat dan enteng. "Aku tahu, tapi aku juga bingung." Lucu. 7 tahun hubungan kami diakhiri dengan kata bingung. Seolah selingkuh itu sesuatu yang tak disengaja. Seolah menghancurkan seseorang bisa dimaklumi. Saat dia pergi sore itu, aku tidak menangis. Tapi aku tahu, sebagian dari diriku mati hari itu. Setelah pengakuan itu, aku tahu tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tapi anehnya, aku tidak ingin membalas. Tidak dengan marah, tidak dengan teriakan. Tidak dengan kata-kata kasar yang bisa dengan mudah keluar dari mulut siapa pun yang dikhianati. Aku memilih cara lain. Aku ajak Gio bertemu untuk terakhir kalinya, bukan untuk minta penjelasan. Aku sudah tidak butuh itu. Tapi untuk menutup semuanya dengan kepala tegak. Biar aku jadi orang yang waras sampai akhir. Meski aku yang paling tersakiti. Aku siapkan surat. Kertas kecil berisi ucapan terima kasih atas 7 tahun yang pernah membuatku percaya. Aku minta maaf atas semua kekuranganku. Aku bilang, aku ingin dia bahagia, walau bukan denganku. Surat itu kuselipkan di tangannya sebelum kami berpisah. Buka, kalau aku sudah nggak ada. Sepanjang hari itu, aku perlakukan dia sebaik mungkin. Aku pakaikan helm di kepalanya. Ku genggam, tangannya di atas motor. Kami mampir beli roti. Aku suapi dia. Ku bersihkan sisa remah di mulutnya. Di bioskop, kami nonton film horor. Dan saat dia ketakutan, aku pegang tangannya, ku peluk. Semua seperti biasa. Seolah tak ada luka di antara kami. Padahal hanya aku yang berdarah. Saat kami berjalan kaki setelahnya, dia sempat berkata, "Tempat ini enak ya. Besok-besok kita kesini lagi." Aku hanya menoleh dan berkata, "Kan ini pertemuan terakhir." Dia tertawa gugup. Kata-kata itu bisa jadi doa loh. Benar. Aku memang sedang berdoa dalam diam.
agar aku bisa benar-benar berhenti mencintainya. Aku sudah tahu ini akan jadi hari terakhir, tapi aku tak ingin meninggalkannya dalam amarah. Aku ingin ia mengingatku bukan sebagai perempuan yang dihancurkannya, tapi sebagai seseorang yang tetap manusia sampai detik terakhir. Semuanya kurencanakan. Kami bertemu seperti biasa. Tak ada pembicaraan tentang luka, tak ada kemarahan. Aku memilih diam, dan dalam diam itu aku suguhkan yang terbaik. Aku ajak dia makan. Aku suapi dia. Aku tertawa pada hal-hal receh yang dulu kami anggap lucu. Aku pakaikan helm di kepalanya. Seperti biasa. Di atas motor, aku genggam tangannya erat. Sisa-sisa, kelembutan yang sebenarnya sudah tidak layak dia dapatkan, tapi tetap aku beri. Kami nonton film horor di bioskop, The Nun. Dia masih takut seperti dulu, dan aku masih memeluknya saat dia ketakutan. Di dalam gelap, aku sempat menatap wajahnya. Matanya kosong, tapi pura-pura kuat. Dia mungkin tahu, mungkin tidak, bahwa ini adalah kali terakhir. Selesai film, kami berjalan kaki. Dia bilang tempat itu enak, dan sebaiknya kami main ke sana lagi lain waktu. Aku jawab pelan. Ini pertemuan terakhir. Dia tersenyum ragu. Kata-kata itu bisa jadi doa. Benar. Hari itu doaku adalah, semoga aku cukup kuat untuk benar-benar melepaskan. Dan semoga dia cukup waras untuk menyesali segalanya. Sebelum kami berpisah, aku cium keningnya. Jaga hatimu ya, hati-hati pulang. Lalu aku pergi, tanpa menoleh, tanpa air mata. Sebelum kami berpisah di bandara, aku serahkan sesuatu yang kecil. Sebuah amplop putih. Tanganku gemetar sedikit saat memberikannya. Buka ini nanti, setelah nggak ada aku. Dia menerima tanpa banyak tanya. Mungkin tak terlalu peduli, atau terlalu takut. Isinya tidak akan pernah bisa ia tebak. Bukan sumpah serapah, bukan kemarahan. Hanya kata-kata yang tak sempat kubisikan selama 7 tahun. Aku tulis, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Maaf untuk segala kekuranganku yang mungkin membuatmu ragu. Dan semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, meski bukan aku. Tidak ada kalimat dramatis. Tidak ada dendam. Surat itu bukan alat balas dendam, tapi penutup pintu yang selama ini terbuka terlalu lama. Saat dia membaca itu, entah di rumah, di pesawat, atau mungkin tak pernah dibuka sama sekali, aku harap dia sadar. Aku bukan perempuan yang hancur karena ditinggal, tapi seseorang yang memilih berjalan menjauh, meski sedang berdarah. Surat itu adalah caraku berkata, selamat tinggal, tanpa harus memohon dimengerti. Sebelum kami tiba di bandara, aku masih punya waktu. Bukan untuk memperbaiki apapun, karena semuanya sudah rusak, tapi untuk menutup semuanya dengan kepala tegak. Kami mampir ke toko roti. Dia masih suka rasa yang sama. Aku beli satu, dan seperti biasa, aku suapi dia. Aku lap remah di sudut bibirnya. Bukan karena cinta, tapi karena aku masih tahu cara menjadi manusia, bahkan ketika disakiti habis-habisan. Lalu kami ke bioskop. Film horor, The Nun. Dia masih gemetar di kursi, dan tanganku masih refleks menggenggam tangannya saat dia menutup mata. Ada detik di mana aku ingin menarik diri, tapi kupilih bertahan. Genggaman itu bukan lagi soal harapan, tapi penghormatan terakhir. Pelukanku di adegan menegangkan bukan pelarian, tapi simbol. Bahwa sekalipun dia telah menginjak semua yang kami bangun, aku tidak akan jadi orang yang membalas dengan kebencian. Di sela film, aku sempat menoleh. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa ingin menyelamatkannya lagi. Ini bukan tentang mempertahankan apa yang sudah hilang. Ini tentang meninggalkan dengan cara yang tidak memalukan. Dan aku berhasil. Bagian 7. Dialog terakhir di meja makan kami. Duduk bersama di meja makan kecil, makan dengan tenang, meskipun hati kami sudah terpisah jauh. Tentu, ada percakapan ringan di antara kami tentang makanan,
cuaca, atau kenangan lama yang kini terasa seperti ilusi. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya tak pernah lagi memiliki makna. Setelah beberapa menit, dia tiba-tiba berkata, "Tempat ini enak ya. Besok-besok kita kesini lagi aja." Kata-katanya terkesan santai, seolah-olah tidak ada yang berubah. Seolah-olah hari-hari yang sudah hancur ini masih bisa diputar balik. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk berpura-pura. Aku menatapnya, mengamati setiap detail di wajahnya. Ada keinginan yang terlihat, mungkin bukan untukku, tapi untuk kenyamanan yang dia kenal. Tapi aku tahu betul, kenyamanan itu hanya ilusi. Dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, aku berkata, "Kan ini pertemuan terakhir." Dia terdiam sejenak, matanya tampak ragu. Mungkin dia tak ingin mengakui kenyataan yang sudah begitu jelas. Lalu, dia tertawa ringan, mencoba mengubah suasana dengan candaan sarkastik. Kata-kata itu bisa jadi doa loh. Aku tidak tertawa. Tidak, ada lagi ruang untuk tawa dalam hati ini. Doa itu memang kuat, jawabku, tanpa senyum, tanpa kehangatan. Dan aku sudah memintanya. Kami melanjutkan makan, tapi percakapan itu terhenti di situ. Tak ada lagi kata-kata yang bisa merubah apapun. Dan aku tahu, ini adalah akhir dari semua yang pernah kami percayai. Kami sampai di bandara. Suasana sudah terasa berat sejak pertama kali kami menginjakkan kaki di sana. Semua yang terjadi hari ini seolah-olah hanya sebuah perjalanan panjang yang harus segera berakhir. Dia memakaikan helm ke kepalaku. Gerakannya masih sama, penuh perhatian, seperti dulu. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit hampa melihatnya melakukan hal yang dulu terasa begitu biasa. Tapi kali ini, tidak ada kehangatan di balik sentuhannya. Hanya rutinitas yang kami jalani, meskipun keduanya tahu bahwa semuanya telah selesai. Aku menatapnya sekali lagi, tanpa berkata-kata. Lalu, saat aku hendak melangkah pergi, dia memelukku. Tidak ada pelukan yang hangat seperti dulu. Hanya pelukan yang tak lebih dari sekadar formalitas penghormatan terakhir yang kami berikan pada masa lalu kami. Kemudian dia mencium keningku, sentuhan ringan, tapi sangat dalam maknanya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Hanya ciuman itu, yang terasa lebih seperti penutupan daripada pembukaan. Aku menatapnya lagi, kali ini dengan keyakinan penuh. Jaga hatimu, ya, hati-hati. Aku mengucapkannya pelan, tanpa nada dramatis. Hanya sebuah harapan terakhir yang aku titipkan. Meski aku tahu ia tidak akan pernah bisa memahaminya. Dia hanya mengangguk, dan aku tahu itu adalah akhir dari segalanya. Tanpa ada kata perpisahan besar, tanpa air mata yang tumpah. Cukup hanya sebuah kalimat yang sederhana, tapi dengan beban yang begitu berat. Tanpa menoleh lagi, aku berjalan menjauh darinya. Itulah akhirnya. Aku melepaskannya tanpa ragu, tanpa menunggu kembali. Aku tahu perpisahan ini tidak akan mudah, tapi aku tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar kata-kata. Setelah aku mengucapkan selamat tinggal, setelah dia memakaikan helm dan mencium keningku, kami masih sempat berjalan beberapa langkah menuju area toko kecil di bandara. Dia berhenti di sebuah kios yang menjual oleh-oleh khas daerah. Tanpa berkata apa-apa, dia memilih beberapa barang, kue-kue, pernak-pernik kecil, dan beberapa barang lainnya. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal yang mengiris hatiku begitu dalam. Dia membayar untuk semuanya dengan wajah yang datar, seolah-olah ini hal yang biasa. Tapi saat dia menaruh barang-barang itu di tasnya, aku tahu, itu bukan untukku. Itu untuk orang lain. Untuk dia yang sudah menggantikan posisiku dalam hidupnya. Selingkuhannya. Orang yang lebih dia pilih daripada aku. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, menelan semua rasa sakit itu dengan tenang. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya, bahwa aku tahu, bahwa aku sudah mengerti siapa dia sebenarnya. Tapi tidak ada yang lebih buruk dari ini. Tidak ada kalimat yang bisa memperburuk rasa sakit yang sudah mengalir begitu dalam. Dia membeli oleh-oleh itu dengan senyuman kecil.
tanpa rasa bersalah, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Aku hanya bisa menatapnya, diam, dengan hati yang hancur. Ternyata, itu pukulan terakhir yang harus kutelan. Dalam diam, aku memandangi dia yang memilih untuk mengingat orang lain, bukan aku. Untuk memberi sesuatu pada orang lain, bukan pada wanita yang telah bersamanya selama 7 tahun. Aku tidak menangis. Aku hanya memutar tubuhku, menahan seluruh amarah dan kesedihan itu dalam satu tarikan napas yang dalam. Perpisahan ini bukan hanya tentang aku yang pergi. Ini tentang dia yang sudah memilih untuk tidak lagi menghargai apa yang kami miliki. Dan aku, entah kenapa, harus memahaminya dengan cara yang paling pahit. Aku tahu dia tidak akan pernah membuka surat itu. Bahkan jika dia melakukannya, aku tahu isinya tak akan membuat perbedaan. Tapi aku tetap memberikannya. Bukan karena aku berharap dia akan kembali, atau karena aku ingin dia merasakan penyesalan. Surat itu lebih untuk diriku sendiri, sebagai penutupan yang harus aku beri, agar tidak ada penyesalan yang menghantui setelah semuanya berakhir. Di dalam surat itu, aku menulis semuanya dengan jujur, tentang terima kasih atas 7 tahun yang kami jalani bersama. Aku menulis permintaan maaf atas kekurangan yang ada dalam hubungan kami, dan aku tidak lupa untuk mengucapkan doa agar dia bahagia dengan pilihannya, meskipun itu bukan lagi aku. Ini bukan surat yang mengemis atau penuh dengan kebencian. Ini adalah surat penutupan. Aku tidak berharap dia akan membalasnya, karena aku tahu sudah tidak ada lagi ruang untuk itu. Kata-kata itu tidak lagi memiliki arti bagi dia. Mereka hanya kata-kata kosong, yang mungkin tak akan dipahami oleh orang yang sudah memutuskan jalan hidupnya sendiri. Aku mengesampingkan semua perasaan yang masih tersisa, kesedihan, kebingungan, dan amarah, dan menulisnya dengan kepala tegak. Ini adalah perpisahan yang aku pilih, dengan cara yang paling baik menurutku. Tidak ada kebencian, hanya penutupan. Sesederhana itu. Aku meletakkan surat itu di tempat yang akan dia temui setelah aku pergi. Dan aku tahu, dia mungkin akan melupakan surat itu segera setelah membacanya, tapi aku tidak peduli lagi. Aku tidak lagi menginginkan apa-apa darinya, selain ketenangan hati untuk diriku sendiri. Ini bukan tentang harapan untuk kembali. Ini tentang memberikan akhir yang layak pada sesuatu yang pernah kita perjuangkan. Meskipun, aku tahu dia tidak akan pernah merasakannya. Surat itu tetap menjadi surat yang tak akan pernah dibalas. Dan aku, akhirnya, bisa menerima kenyataan itu dengan hati yang lebih tenang. Aku tidak merencanakan untuk bertemu dengannya lagi. Tidak di tempat ini. Tidak di gereja yang dulu sering kami datangi. Saat masih ada harapan dan doa-doa yang kami panjatkan bersama, memohon agar segala keinginan kami dikabulkan. Tapi hidup memang penuh kejutan, termasuk yang satu ini. Aku datang ke gereja itu untuk berdoa, untuk mencari ketenangan setelah berbulan-bulan hidup dengan luka yang sepertinya tak akan pernah hilang. Aku melangkah masuk, menghirup udara yang terasa asing meskipun ini adalah tempat yang sudah sangat familiar bagiku. Itu adalah tempat kami dulu bertemu, berdoa, merencanakan masa depan. Kini, aku datang sendirian. Di sana, aku melihatnya. Di ujung baris belakang, dia duduk diam, seakan tak ada harapan lagi yang tertinggal di matanya. Wajahnya tampak kosong, seperti orang yang sedang berjalan tanpa tujuan, tanpa arah. Aku terkejut. Tidak ada lagi senyum yang dulu sering ia tunjukkan. Tidak ada kehangatan yang biasanya terasa di setiap tatapannya. Hanya kekosongan, hampa, dan rasa yang tidak bisa aku deskripsikan dengan kata-kata. Dia tidak melihatku saat aku datang. Mungkin karena dia terlalu tenggelam dalam pikirannya. Atau mungkin juga karena dia tidak ingin aku melihatnya dalam kondisi seperti ini. Aku berdiri beberapa saat di sana, memperhatikannya. Hanya ada kesedihan di sana, jauh lebih dalam daripada yang pernah aku rasakan. Aku duduk di tempat yang agak jauh darinya, berusaha untuk tidak mengganggu. Aku tahu, pertemuan ini bukan untuk kembali ke masa lalu. Ini bukan untuk memulai ulang apa yang sudah berakhir. Tapi aku tak bisa menahan rasa ingin tahu. Apa yang dia rasakan sekarang?
Apa yang ada di pikirannya? Kenapa, di tempat yang dulu menjadi saksi betapa kuatnya ikatan kami, dia tampak begitu rapuh? Beberapa saat setelah ibadah selesai, dia menghampiriku. Tidak ada kata-kata yang mengisi kesunyian itu. Hanya tatapan kami yang bertemu, dan aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang dia bawa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia pun tidak ingin mengungkapkan apapun. Kami hanya saling menatap, seperti dua orang asing yang pernah saling mengenal dengan sangat baik, tapi kini hanya terjebak dalam kenangan yang tak bisa diputar kembali. Akhirnya dia membuka mulutnya, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Aku menatapnya lama sebelum menjawab, "Aku baik-baik saja." Aku sudah tidak merasa perlu menjelaskan apapun lagi. Aku sudah tidak merasa perlu menjelaskan betapa sakitnya dia meninggalkanku, atau betapa hancurnya aku saat pertama kali mendengar pengakuannya. Itu semua sudah lewat. Kini, aku hanya ingin tahu, apakah dia juga baik-baik saja. Tapi aku sudah tahu jawabannya, hanya dari cara dia memandangku. Dia mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak ada yang benar-benar baik-baik saja di dalam dirinya. Maaf, katanya, dengan suara yang hampir tidak bisa didengar. Aku hanya diam, mengangguk pelan. Aku tahu permintaan maaf itu sudah terlambat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apapun lagi. Kami berbicara sedikit lebih banyak tentang kabar masing-masing, tentang kehidupan yang berjalan dengan caranya sendiri, meskipun tak ada yang benar-benar berubah dalam hatiku. Saat kami berpisah, aku hanya bisa merasakan bahwa pertemuan ini, seperti yang lainnya, tidak akan pernah mengembalikan apa yang sudah hilang. Tidak akan ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa kami sudah berpisah. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Kami berdua telah sampai di titik yang berbeda, dan mungkin pertemuan ini hanya menambah luka lama yang sudah sembuh. Tidak ada penyesalan lagi, tidak ada harapan lagi, hanya kelegaan yang datang setelah menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Kami duduk bersama di sebuah kafe sederhana, hanya berjarak beberapa meja dari jendela besar yang menghadap ke jalan yang ramai. Suasana di luar tak terlalu berbeda, masih sama seperti dulu, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Namun, suasana di dalam diri kami jauh berbeda. Aku bisa merasakannya dalam setiap detik yang berjalan, dalam setiap kata yang diucapkannya, bahkan dalam keheningan yang ada di antara kami. Kami berbicara, tetapi percakapan itu terasa berat. Seakan-akan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya harus dipaksakan. Dia tidak lagi menjadi orang yang pernah aku kenal, yang penuh energi, yang selalu punya cara untuk membuat segalanya terasa ringan. Kini, dia seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidupnya, yang hanya menjalani hari-hari tanpa tujuan. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan aku bisa merasakannya begitu jelas. Tatapannya yang dulu penuh gairah kini kosong. Wajahnya yang dulu ceria kini lebih sering terlihat murung, seakan-akan setiap senyum yang ia berikan terasa dipaksakan. Bahkan saat kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang apa yang terjadi dalam hidup masing-masing, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia tidak benar-benar ada di sana, hanya tubuh yang bergerak, tetapi pikirannya jauh entah kemana. Aku ingat dulu, ketika kami berbicara, ada aura tertentu yang menyelimuti kami, sesuatu yang membuatku merasa nyaman, merasa bahwa kami adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Tetapi sekarang, semua itu terasa hilang. Aku tahu, dia bukan lagi orang yang sama. Semua yang pernah kami bangun bersama, semua kenangan itu, sudah tidak lagi ada dalam dirinya. Dia berbicara tentang kehidupannya sekarang, tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan, dan bagaimana dia mencoba untuk move on. Tapi aku tahu, semua itu hanya kata-kata kosong. Bahkan saat dia menyebutkan namanya, ada sesuatu di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Itu bukan hanya penyesalan, tetapi juga kebingungan. Sebuah perasaan yang menghantuinya, yang kini membebani setiap langkahnya. Aku merasa terjaga, sadar bahwa aku sedang berada di hadapan seseorang yang sudah lama pergi, meskipun tubuhnya masih ada di sana. Wajah yang pernah aku cintai kini tak
lebih dari sebuah kenangan. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan bahwa aku merasakannya, tetapi ada sesuatu yang menggerogoti dalam hati ini. Sesuatu yang aku tak bisa sembunyikan. Sesuatu yang hanya bisa aku pahami setelah semua yang terjadi. Kami berbicara lebih banyak lagi, tetapi setiap kata terasa seperti angin yang berlalu tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada lagi kedekatan yang dulu ada. Tidak ada lagi pemahaman yang mendalam. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini duduk bersama tanpa tahu harus berkata apa lagi. Hanya ada kehampaan yang memenuhi ruang antara kami, dan aku tahu, itu adalah akhir dari segalanya. Setelah beberapa waktu, kami berdua terdiam. Aku merasa, mungkin ini adalah saat terakhir kami berbicara, meskipun tak ada kata-kata yang mengkonfirmasi itu. Aku berdiri, meninggalkan kafe itu dengan satu perasaan yang pasti. Aku sudah kehilangan dia, bahkan sebelum kami berpisah. Setelah beberapa menit terdiam, percakapan kami mulai bergeser. Tidak lagi tentang masa lalu yang kami bagi bersama, tetapi tentang kehidupan yang dia jalani setelah perpisahan. Tanpa aku minta, dia mulai membuka mulutnya tentang pria itu, tentang orang yang telah mengambil tempatku di hidupnya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Perasaan itu datang begitu cepat, tanpa peringatan. Dia mulai bercerita tentang perselingkuhan mereka, dan kata-katanya seperti menampar wajahku, satu demi satu. Aku ingin berhenti mendengarkan, tapi entah kenapa, aku tetap bertahan. Mungkin untuk memastikan bahwa aku tidak lagi terjebak dalam kebohongan, atau mungkin juga hanya untuk melihat seberapa jauh dia akan mengubur dirinya sendiri dalam cerita ini. Sejak kapan? Tanyaku pelan, tanpa mencoba menyembunyikan rasa sakit yang mulai mengikis tenangku. Sejak beberapa bulan sebelum lamaranmu, jawabnya tanpa ragu. Kata-katanya seolah sudah terucap begitu banyak kali dalam pikirannya, seperti hal yang paling biasa untuk diungkapkan. Dia berbicara dengan begitu mudahnya, seolah-olah itu hanya bagian dari sebuah rutinitas, sebuah kenyataan yang sudah diterima tanpa ada penyesalan yang berarti. Aku menatapnya, mencoba memahami kata-kata itu. Semua yang aku rasa, semua yang aku percayai tentang kami, seakan runtuh dalam sekejap. 7 tahun hubungan kami, 7 tahun yang telah aku bangun dengan seluruh hati dan usaha, ternyata hanyalah ilusi belaka. Aku merasa kaku, tubuhku tidak bisa bergerak, seolah terjebak dalam ruang hampa. Jadi, saat aku melamar, kau sudah bersama dia? Tanyaku, suara hampir pecah. Aku harus menahannya. Aku harus bertahan, meski kata-katanya terus menghantam jantungku. Dia hanya mengangguk pelan, tak bisa atau tak mau menyembunyikan kenyataan yang sudah jelas. Aku merasa tercekik. Segala yang kami jalani, semua kenangan indah, semuanya terasa seperti kebohongan besar yang tak bisa diterima. Bagaimana bisa dia begitu tega bermain dua kaki? Bagaimana bisa dia berpura-pura mencintaiku, sementara hatinya sudah terikat pada orang lain? Dan masih ada lebih banyak lagi yang keluar dari mulutnya. Meskipun kita sudah bertunangan, kami masih tidur bersama. Bahkan sampai dia menikah. Aku diam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya dunia ini berhenti berputar sejenak. Semua yang aku pikirkan selama ini, semua yang aku anggap sebagai alasan untuk bertahan, ternyata tak lebih dari sebuah cerita yang telah dipenuhi dengan kebohongan. Aku ingin berteriak, ingin menghujat, ingin marah, tapi entah kenapa aku tidak bisa. Apalagi yang perlu aku lakukan selain menerima kenyataan yang sangat menyakitkan ini? Namun, aku tetap bertahan di sana, mendengarkan setiap detail yang dia ungkapkan, meskipun semakin sulit untuk menerima. Setiap kata yang dia ucapkan seolah menggoreskan luka yang lebih dalam. Dia bahkan mengakui bahwa meskipun perselingkuhan itu berlangsung lama, dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Ada ketergantungan yang tercipta, sebuah ikatan yang seolah tak bisa diputuskan meskipun hatinya sudah terbelah. Kenapa? Aku akhirnya bertanya, lebih kepada diriku sendiri daripada padanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Kenapa harus menunggu sampai aku melamar? Jawaban yang dia berikan begitu datar, hampir tanpa emosi. Aku tidak tahu. Aku takut kehilangan dia, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Tapi pada akhirnya,
Aku memilih dia. Dia menganggap semuanya sudah beres, seolah-olah kebohongan dan pengkhianatan itu hanya bagian dari keputusan yang harus dia ambil. Tak ada penyesalan yang dalam, hanya penjelasan yang dingin, seolah dia ingin menutup semua pintu yang pernah ada antara kami. Aku tidak bisa lagi menatapnya tanpa merasakan kebencian yang mengalir dalam diriku. Bukan kebencian yang datang dari amarah, tetapi kebencian yang lahir dari kenyataan pahit bahwa aku telah memberi segalanya hanya untuk dikhianati. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa hubungan yang kamu anggap sebagai rumah ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Aku berpaling, berusaha menenangkan diri. Tetapi, meskipun aku mencoba menghadapinya dengan tenang, hatiku hancur perlahan, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Semua yang aku percayai tentang kami, tentang masa depan kami, kini tinggal kenangan yang tidak pernah bisa dibangun lagi. Setelah mendengar semua yang dia ungkapkan, aku masih mencoba untuk menenangkan pikiranku. Segalanya sudah jelas, bahkan lebih jelas daripada yang pernah aku bayangkan. Tapi aku tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini, tanpa mencoba mengartikulasikan apa yang rasanya perlu dipahami. Aku ingin dia mengerti. Aku ingin dia melihat dengan jelas betapa logisnya apa yang aku katakan, betapa mustahilnya untuk tetap membela sikapnya. Apa kau tidak mengerti? Aku mulai berbicara, dengan nada yang cukup terkendali. Tidak ada pria yang baik yang tidur dengan wanita yang sudah dilamar oleh pria lain. Itu salah. Itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Kata-kataku seperti tombak yang menusuk, namun di balik itu, aku merasa sedikit lega, karena akhirnya bisa mengutarakan apa yang selama ini terpendam. Aku tidak ingin menyentuhnya dengan amarah, tetapi hanya dengan logika yang harusnya bisa dia pahami. Sebuah kebenaran sederhana yang tidak bisa diingkari. Namun, dia hanya menunduk. Tidak ada penyesalan yang terlihat di wajahnya, hanya keheningan yang semakin terasa menyesakkan. Sesaat, aku pikir dia akan menerima kata-kataku. Setidaknya, memahami betapa salahnya dia. Tapi ternyata, aku salah. Aku tahu itu salah, katanya dengan suara lembut, hampir seperti sebuah pengakuan. Namun, dia tidak berhenti di sana. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku sudah terjebak, sudah terlalu dalam semuanya. Tanggapan itu membuatku terdiam sejenak. Dia seolah-olah tidak bisa melihat kenyataan seperti yang aku lihat. Seolah segala kebohongan dan pengkhianatan itu adalah sesuatu yang dapat diterima karena sebuah alasan yang dia buat sendiri. Alasan yang aku rasa tidak cukup untuk membenarkan apapun. Kamu tidak bisa begitu saja menganggap itu wajar. Kamu tidak bisa hanya membiarkan dirimu terseret begitu dalam hanya karena ketakutan akan kehilangan. Aku menambahkan, mencoba meyakinkan dirinya, meskipun aku tahu itu hampir mustahil. Namun, dia masih bersikukuh dengan pandangannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa dia adalah orang yang tepat untukku. Aku tidak bisa mengontrol semuanya. Aku tidak bisa memilih dengan logika seperti yang kamu lakukan. Perasaan ini terlalu kuat untuk dilawan. Aku menghela napas, berusaha menahan amarah yang mulai meluap. Dia seakan tidak peduli dengan apa yang benar. Dia memilih untuk mempertahankan kebohongannya, bahkan ketika kenyataan sudah jelas terungkap. Mungkin baginya, alasan itu cukup untuk menutupi segala kekeliruan yang telah dia buat. Mungkin dia tidak ingin melihat betapa salahnya dia, atau mungkin dia takut jika dia mengakuinya, semuanya akan runtuh. Apa kamu benar-benar percaya dengan itu? Apa kamu pikir aku tidak melihat semuanya? Suaraku mulai sedikit mengeras, tidak bisa lagi menahan perasaan kecewa. Jika kamu benar-benar peduli padaku, kenapa tidak berhenti sejak awal? Kenapa harus menunggu sampai aku melamar? Dia diam, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Aku bisa merasakan penyesalan di dalam dirinya, meski dia berusaha menutupi itu dengan pembelaan. Aku tahu dia sadar bahwa perasaannya terhadapku sudah tidak sekuat dulu, tapi dia menutupinya dengan kebohongan yang semakin dalam. Dan aku, di sini, tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku tidak bisa memaafkan ini, kataku dengan tegas. Bukan karena aku tidak mau,
Tetapi karena tidak ada lagi yang tersisa untuk diperbaiki, kamu sudah merusak segalanya. Namun dia, dengan segala kerendahan hati, hanya bisa berkata, aku tahu aku salah. Tapi aku sudah terjebak terlalu lama. Kata-kata itu seperti sebuah pengakuan tanpa arti. Mereka hanya mengungkapkan betapa lemahnya dia, betapa sulitnya dia untuk melepaskan diri dari sebuah hubungan yang salah. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku masih ingin dia melihat bahwa apa yang dia lakukan itu bukan hanya salah, tapi juga mengkhianati segala yang pernah kami bangun. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Bukan dengan amarah, tapi dengan keputusasaan yang lebih dalam. Ada rasa kehilangan yang lebih besar, bukan hanya karena perpisahan ini, tetapi karena aku tahu tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki semuanya. Dia sudah memilih jalannya, dan aku sudah memilih jalanku. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa mengerti. Tapi aku tidak bisa lagi menunggu penjelasan atau alasan apapun. Aku berkata dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Kita sudah selesai. Aku terdiam sejenak mendengar pengakuan itu. Ada rasa sakit yang langsung menusuk ulu hati, tapi aku tetap berusaha untuk tetap tenang. Dia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang tak pernah aku duga. Sesuatu yang selama ini terpendam dalam pikirannya, yang tidak pernah ia ungkapkan, meski kami sudah berjalan bersama selama 7 tahun. Aku nggak pernah yakin sejak awal, katanya dengan suara rendah. Aku cuma bertahan karena kasihan sama kamu. Kamu terlalu baik, terlalu peduli, dan aku merasa nggak enak kalau meninggalkan kamu. Kata-kata itu datang begitu saja, tanpa ada persiapan, tanpa ada perasaan yang bisa dipendam lagi. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. 7 tahun, bukan waktu yang singkat. Kami pernah melewati begitu banyak hal bersama, senang, sedih, penuh impian dan harapan untuk masa depan. Tapi ternyata, semua itu hanyalah ilusi. 7 tahun yang dibangun atas dasar rasa kasihan, bukan cinta yang sejati. Apa? Suaraku bergetar, tapi aku menahannya, berusaha tidak menunjukkan betapa dalamnya luka itu. Jadi selama ini, kamu gak pernah benar-benar mencintaiku. Semua itu cuma karena kamu merasa kasihan? Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Seolah kata-katanya itu terlalu berat untuk diterima, bahkan oleh dirinya sendiri. Aku bisa merasakan betapa dalamnya dia terperangkap dalam kebohongan yang selama ini dia buat. Mengaku cinta, padahal hanya sekadar merasa kasihan. Aku tahu itu sulit untuknya. Dan aku pun semakin sulit untuk mempercayai apapun yang keluar dari mulutnya. Aku nggak pernah bisa jujur sama diri sendiri. Lanjutnya pelan. Aku takut. Takut kalau aku jujur, aku akan kehilanganmu. Jadi, aku bertahan saja, meskipun aku tahu itu salah. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi malah yang keluar adalah tawa getir. Aku tidak tahu harus merasa apa. Kecewa? Sakit? Atau mungkin justru lega karena akhirnya aku mendengar kenyataan ini. Meskipun terlambat, 7 tahun. Semua mimpi kami. Semua perjalanan yang kami buat bersama. Ternyata hanyalah ilusi yang dibangun atas dasar kepalsuan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku menyadari bahwa aku telah memberikan semua yang terbaik dariku, hanya untuk mendapatkan rasa kasihan sebagai imbalannya. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya lagi, kali ini dengan lebih banyak penyesalan di dalam suaranya. Aku nggak pernah mau menyakitimu, tapi aku nggak tahu gimana cara keluar dari hubungan ini tanpa menyakitimu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Semua kata-katanya terasa kosong. Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah kenyataan. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus 7 tahun yang hilang begitu saja. Aku merasa seperti seorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang, dan ternyata mimpi itu jauh lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Kamu nggak perlu jawab itu, kataku dengan suara berat. Kamu udah jawab dengan perbuatanmu. Aku udah cukup tahu. Di saat itu, ada perasaan yang mengalir di dalam diriku. Bukan rasa marah, bukan juga rasa benci, tetapi sebuah perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan.
Aku tidak merasa menang, dan aku tidak merasa kalah. Aku hanya merasa hilang, seperti sebuah jalan yang aku pilih ternyata membawa aku ke tempat yang salah. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kalinya, berusaha menemukan sedikit jejak cinta yang dulu ada di sana. Tapi, semuanya sudah kabur, tertutup oleh kebohongan yang dia buat sendiri. 7 tahun, dan ternyata semuanya hanyalah karena rasa kasihan. Itu terlalu berat untuk diterima. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa melihat betapa salahnya keputusanmu. Aku berkata dengan suara datar, meski ada kepedihan yang mendalam di hati. Tapi aku sudah cukup. Ini sudah selesai. Dia tidak menjawab. Tidak ada kata-kata yang bisa lagi membendung kenyataan itu. Semua sudah berakhir. Dan aku, setelah mendengarnya, tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan 7 tahun itu. Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Setelah pertemuan itu, dia meminta waktu untuk berdoa di dalam gereja. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa ada sesuatu yang berat yang mengendap dalam pikirannya. Mungkin selama ini dia merasa bersalah, tapi tidak pernah punya keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Atau mungkin dia merasa bahwa doa adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian sebelum akhirnya melepaskan semuanya. Aku duduk di bangku gereja yang sepi, menunggu dengan perasaan yang tak jelas. Terkadang aku berpikir, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku harus menemani dia dalam saat-saat terakhir ini? Tapi pada akhirnya, aku tahu jawabannya. Aku melakukan ini bukan untuk dia. Ini untuk diriku sendiri. Untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang belum aku katakan. Tidak ada perasaan yang dibiarkan menggantung. Beberapa menit berlalu, dan pintu gereja perlahan terbuka. Dia keluar, wajahnya tampak lebih tenang daripada sebelumnya, namun aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang pernah ada antara kami. Sesuatu yang tak bisa dipulihkan kembali. Dia menghampiriku, dan tanpa sepatah kata pun, aku melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku bisa merasakan ada penyesalan yang begitu dalam-dalam dirinya, meski aku tahu bahwa semua yang terjadi tak akan bisa diubah. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka ini. Kemudian, dia memegang tanganku dengan jemari yang terasa canggung, tidak seperti dulu. Suaranya bergetar ketika dia mengucapkan kalimat yang aku tahu sudah lama ingin dia katakan. Kalimat yang mungkin sudah seharusnya keluar sejak lama, sebelum semua ini terjadi. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you, katanya, pelan, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Mendengar kata-kata itu, aku terdiam sejenak. Ada perasaan campur aduk yang datang begitu saja. Kecewa, marah, dan sekaligus lega. Aku tahu bahwa kata-katanya itu datang terlambat. Maaf yang terlalu jauh, terlalu terlambat. Tapi meskipun begitu, aku tetap merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki semuanya. Tapi tak ada lagi kesempatan untuk itu. Aku menatapnya dengan tegas, tapi dengan hati yang penuh pengertian. Semua ini sudah berlalu, kataku dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Kamu sudah minta maaf, dan aku sudah memaafkanmu, meskipun itu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Dia hanya mengangguk, mencoba menerima kenyataan yang tidak bisa dia ubah. Kami berdiri di sana, di gereja yang sama tempat dulu kami sering berdoa bersama, tapi kali ini, perasaan kami tidak lagi sama. Semua doa, semua harapan, semuanya berakhir. Aku harap kamu bisa bahagia dengan pilihanmu, tambahku, menatapnya satu kali terakhir. Aku juga harus belajar bahagia dengan pilihanku. Dia hanya mengangguk lagi, seperti tidak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Ada rasa hampa di dalam dirinya, yang aku yakin hanya bisa dia tanggung sendiri. Aku melangkah pergi, meninggalkannya di gereja itu, dengan sebuah doa terakhir dalam hati. Bukan untuk dia, bukan untuk kami, tapi untuk diriku sendiri, untuk melepaskan, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Dan dengan itu, aku tahu bahwa akhirnya aku benar-benar bisa pergi, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan memulai perjalanan baru yang lebih baik. Kalimat terakhirku masih terngiang di udara.
menembus keheningan yang menggantung di antara kami. Aku sudah memaafkanmu, meskipun itu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Saat itu, dia menatapku dengan tatapan kosong, seperti mencari kata-kata yang tepat. Namun hanya ada keheningan. Perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya, satu persatu, membasahi wajahnya yang dulu selalu penuh dengan senyum. Aku tidak melihat penyesalan dalam dirinya, hanya kepasrahan. Air mata itu bukanlah air mata penyesalan yang tulus, tapi lebih seperti air mata dari seseorang yang menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Aku berdiri di sana, tidak bergerak, menatapnya tanpa rasa empati atau kebencian. Tidak ada lagi yang perlu aku rasakan. Yang aku tahu, ini adalah akhir dari segala yang pernah kami miliki. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Kata-kata yang terlambat hanya meninggalkan kepedihan. Dan aku tak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa diperbaiki. Dia tetap diam, tidak mengatakan apapun. Hanya air matanya yang terus mengalir, tanpa suara. Aku merasa seolah waktu berhenti sejenak, seolah dunia ini hanya milik kami berdua. Tapi aku tahu, di balik itu semua, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Tidak ada kata yang bisa membalikkan keadaan. Air mata itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengembalikan apa yang telah dihancurkan. Dengan langkah mantap, aku berbalik, meninggalkannya berdiri di sana, terdiam dalam kesendiriannya yang baru. Aku tidak menoleh. Tidak ada alasan untuk itu. Semua yang ingin aku katakan sudah keluar. Semua yang ingin aku lakukan sudah selesai. Air mata yang jatuh darinya, meskipun penuh dengan kepedihan, tidak cukup untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dia buat. Aku tidak akan memberi ruang untuk menyesal di dalam hatiku. Waktu tidak memberi ruang untuk penyesalan yang datang terlambat. Aku melangkah pergi, menutup bab itu dalam hidupku, dan berharap agar dia akhirnya bisa memahami bahwa kadang, maaf, datang terlalu terlambat. Dalam keheningan yang melingkupi kami, aku tahu saat itu adalah titik akhir. Kalimat yang aku ucapkan keluar begitu pelan, tetapi terasa tegas, seperti sebuah keputusan yang sudah matang. Kita tidak akan bertemu lagi. Bukan ancaman, bukan doa. Hanya sebuah keputusan yang aku buat setelah segalanya terungkap, setelah rasa, sakit yang terlalu dalam dibiarkan mengalir tanpa bisa dihentikan. Kalimat itu bukan untuk memberi harapan atau penyesalan, melainkan sebagai tanda bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Dia menatapku. Entah apa yang ada dalam pikirannya, aku tak lagi peduli. Dia tidak mengatakan apapun setelah itu. Tidak ada bantahan. Tidak ada penyesalan. Hanya tatapan kosong yang mulai menghilang. Seolah-olah dia telah tahu, jauh di dalam hati, bahwa kata-kata ini sudah lama ditunggu-tunggu. Kami telah sampai pada titik di mana tidak ada kata-kata lagi yang bisa mengubah apapun. Aku merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih jauh. Ini bukan tentang kebencian, dan bukan pula tentang rasa sakit yang harus diselesaikan. Ini tentang penerimaan, tentang mengakhiri segalanya dengan cara yang paling manusiawi yang bisa aku lakukan. Kami tidak akan bertemu lagi, karena pertemuan kami sebelumnya hanya membuka luka yang sudah cukup lama dibiarkan. Di balik kata-kata itu, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Segala yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang harus aku akhiri. Aku tidak berharap apapun dari pertemuan ini selain sebuah penutupan. Dan itu, akhirnya, telah terjadi. Meski sudah mengucapkan kalimat terakhir dengan tegas dan meninggalkan segalanya di belakang, rasa tidak adil itu masih menghantuiku. Ada bagian dari diriku yang merasa tak selesai, meskipun perpisahan itu sudah jelas. Aku merasa tidak cukup untuk hanya melepaskan, tanpa mengetahui apakah dia benar-benar bahagia dengan pilihannya yang baru. Maka, dengan rasa yang tak menentu, aku mencoba mencari pria itu. Bukan untuk marah, bukan untuk menghukum, karena aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Tapi aku merasa perlu untuk memberinya pesan. Pesan yang mungkin tidak dia harapkan, namun sesuatu yang perlu aku ungkapkan agar hatiku bisa sedikit lebih tenang. Aku menghubunginya dengan niat yang sederhana,
namun cukup kuat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan orang yang ingin memutuskan kebahagiaan siapapun, apalagi dia. Tapi, jika kamu benar-benar memilih untuk bersama dia, maka jaga dia, jagalah hatinya dengan baik. Jangan sia-siakan apa yang aku dulu berikan kepadanya. Aku tidak tahu apakah dia akan mendengarkan, atau sekadar mengabaikan kata-kata itu. Namun, setidaknya aku merasa lebih tenang setelah menyampaikannya. Aku tidak ingin menyalahkan dia. Aku hanya ingin dia tahu bahwa dalam segala keputusannya, ada satu hal yang aku harap dia tidak lupakan. Untuk menjaga perempuan itu yang sudah aku cintai dengan tulus. Aku tidak mencari permintaan maaf atau penjelasan. Aku hanya ingin memastikan bahwa jika dia benar-benar memilih untuk bersamanya, dia tidak akan merusak kebahagiaan yang dia pilih dengan cara yang sama. Tidak ada ruang untuk pengkhianatan lagi. Hanya keinginan agar dia diperlakukan dengan lebih baik daripada yang pernah aku lakukan. Sekarang, apa yang akan dia lakukan dengan pesan itu? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Yang jelas, perasaan ini yang mungkin masih membara akan segera padam, karena aku telah mengatakannya. Itu sudah cukup. Hingga hari ini, aku tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria itu. Tidak ada nama, tidak ada wajah yang benar-benar jelas. Semua yang aku tahu, hanyalah dia, seorang pria yang telah merusak segalanya tanpa aku benar-benar memahaminya. Dia adalah bayangan samar yang tidak pernah cukup berarti untuk diingat, namun cukup untuk menghancurkan semua yang pernah kami bangun. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa mengetahui siapa dia, atau mencari tahu tentangnya, tidak lagi penting. Semua itu hanya akan menambah beban yang sudah cukup berat untuk ditanggung. Dalam hidup, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak terjawab, karena kadang jawaban hanya akan menambah luka yang tak perlu. Aku tidak peduli lagi tentang siapa dia atau bagaimana dia. Semua yang aku inginkan adalah perempuan itu bahagia. Jika dia memilih untuk bersamanya, aku hanya berharap mereka tidak merasakan rasa sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Semoga mereka tidak dihantui oleh rasa kehilangan yang begitu dalam, yang membuat segalanya terasa kosong dan hampa. Tidak ada lagi ruang untuk amarah atau dendam. Semua yang ada adalah pelajaran yang harus aku ambil dan kenangan yang akan aku simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Semua itu sudah berlalu, dan aku tidak akan terus mencari jawaban yang sudah tidak memberi makna apa-apa lagi. Yang penting sekarang adalah aku. Aku harus bergerak maju. Karena meskipun mereka tidak tahu siapa aku tahu siapa diriku sekarang. Seorang yang telah belajar untuk melepaskan, tanpa harus tahu semuanya. Dan itu cukup.